Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Saya Afisah dari SMK Negeri 1 Sedan dan merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Sedan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. SMK SMK bisa. SMK SMK Bisa. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Sedan dalam keadaan sehat. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih karena pada pagi hari ini panjenengan semua sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Sedan. Terima kasih. Di sini saya tidak mencoba menggurui karena nanti di sini kita sama-sama sharing deh mengenai budaya positif yang seperti apa. Kita coba pahami, kemudian kita coba terapkan di SMK Negeri 1 Sedan. Nanti juga di sini ada masternya guru penggerak Bu Novi, kemudian Bu Sofi, nanti juga bisa berbagi pengalaman atau berbagi informasi selama kegiatan ini berlangsung. Sebelum kegiatan ini berlangsung, saya ingin minta kepada Bapak Ibu Guru semuanya, kita membuat kesepakatan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan selama kurang lebih 1 jam nanti ini. Silakan kalian Bapak Ibu Guru menulis di sini. Saya sediakan, Pak. Untuk pink ini yang warna pink, apa yang boleh dilakukan ya selama kegiatan ini? Monggo. Kurang. Kemudian nanti yang kuning untuk apa yang tidak boleh dilakukan selama kegiatan di sini. Silakan spidolnya. Iya, disediakan semua. Berarti jangan yang kuning, Pak. Bisa diambil yang lain lebih spidolnya. Lebih boleh. Ya. Warning. Yang kuning untuk yang tidak boleh dilakukan. Yang pink untuk yang boleh dilakukan. Misalkan contoh ya, untuk selama kegiatan 1 jam ini tidak boleh menerima telepon atau HP harus di silent. Kemudian apa yang apa yang tidak boleh dilakukan? Meninggalkan kegiatan tanpa izin. Itu juga tidak diperbolehkan. Mencintai rekan kerja. Pak Farikudin. 1 menit ya, cukup ya? Yang kuning yang tidak boleh dilakukan selama kegiatan. Sementara yang pink itu apa yang boleh dilakukan selama kegiatan. Boleh lebih dari 1 ya. Kalau punya 5 ditulis semua boleh Pak Farikudin. Kurang Bu Naneng? Sudah? Ayo ditulis. Apa yang boleh dilakukan selama kegiatan kali ini dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sudah Pak Rahmat? Kalau sudah boleh ditempel Pak? Boleh ditempel? Di sini nggak apa-apa langsung. Iya.
Monggo Pak Eko. Nggih ambil direk gak apa-apa monggo. Nah. Langsung ditempel ya kalau tidak ya sesuai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nempelnya di sini Pak Rahmat. Ini kuning. Ya. Ya, terus. Loro. Pak Nyonto. Makan yang boleh makan tidur ya. Mati piye? Kesepakatan. Yang tidak dilakukan, mendengarkan masuk perlakuan. Yang boleh dilakukan. Untuk mendengarkan. Itu harus. Dilakukan. Sebenarnya perlakuan gitu. Melamun makan tidur loh kok tidur men Sudah? Ada yang belum? Pak Falikudin sudah? Mas, Pak M. Ya gimana sih yang kalah? Apa dia Pak Falikudin terus ya? Ditekok Pak, ditekok. Ditekok. Cinta ini mas Sudah semuanya ya Bapak Ibu? Nah, kalau sudah sekarang saya minta monggo Bapak Ibu yang tersa membacakan. Kira-kira siapa? Ayo Pak Romat. Yang sudah sama nggak usah dibaca ya Pak? Oke. Yang sama. nomor 1 Yang boleh dilakukan. boleh dilakukan bertanya bertakon bertanya dan menjawab sendiri Bertanya dan menjawab. Setuju nggak kira-kira sepakat? Sepakat ya? Boleh bertanya dan boleh menjawab. Boleh ya, ya sepakat. Ayo yang kedua. bertanya orang melamun Melamun boleh enggak? nggak boleh. Enggak boleh, enggak setuju. Ya Mas. makan dan tidur Makan dan tidur. Nggak boleh. tinggal aja Nggak boleh. Boleh meh mau mesti. iya Mangan. menerima WA Menerima WA boleh ya, boleh. Terus apa lagi Pak? ke kamar mandi boleh Kamar mandi boleh. Nanti daripada tidur di sini ya. Iya. Tapi harus kembali, jangan ke kamar mandi. Menggoda pemateri. Menggoda pemateri jadi. menyimak Menyimak dan mendengarkan. Boleh ya? Lah, Ramai. ini kok malah lengkap ini. Melamun. Berdoa, ramai, melamun, tidur. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sudah sepakat ya? Berarti yang diperbolehkan tadi boleh bertanya, Ya. boleh menjawab. Kemudian ke kamar mandi jika mau pipis, tapi harus kembali ya. Kemudian HP. membuka HP boleh diperbolehkan, asal tidak mengganggu kegiatan ya. Ini menggoda pemateri. Sekarang Pak Rahmat, apa yang tidak boleh dilakukan selama 1 jam ke depan ini? Melamun. Melamun tidak boleh nggih. Terus Oh, iki. Burofi gue sama kayak. Berjemur. Izin keluar ruangan tidak boleh. izin keluar tidak boleh. Oh, kalau bisa langsung ke sini nanti. Jadi nggak perlu keluar ruangan, jadi boleh ya. Setuju ya, setuju. Terus Makan, minum. ada Pak, ada Bicara Pak. sendiri tidak boleh, tapi sama temennya boleh. Temannya boleh, kalau sendiri Mas dipertanyakan itu saya. Terus selanjutnya Pak Romat. Tidur.
Tidur. Makan. Makan enggak boleh nggih. Bertanya tidak boleh. Ujung orang saja itu. Bertanya tidak boleh, menyimak tidak boleh, melihat tidak boleh. Iku kualek kertasnya di Sudah, berarti apa yang tidak boleh dilakukan tadi yang pertama Pak Romat? mencintai. Melamun. Melamun, setuju ya, sepakat ya? Iya. Terus? Terus makan. Monggo Pak itu, duduk monggo. Minum. Monggo. Ya, monggo. Makan minum. Makan minum tidak boleh ya. Tidur. Tidur, kemudian Sendiri. ngobrol sendiri tidak diperbolehkan. Merokok, membuli. Merokok sama membuli, sepakat ya? Iya, kalau sudah sepakat, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita sepakati selama 1 jam ke depan. Ngoten nggih? Kalau sudah bisa saya lanjutkan. Pak, dibantu Pak. Kalau nanti Sudah saya lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, ini ada pengantar terlebih dahulu, di mana konsep pendidikan menurut KHD di sini tidak hanya pengakuan pentingnya budaya dan lingkungan positif yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Di mana menurut KHD pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung di sekolah menjadi kunci utama mewujudkan visi yang telah kita buat. Nah, dalam 1 jam ke depan ini nanti kita akan membahas sebanyak 8 materi. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sudah ada yang pernah mendengar? baru. Belum. Mungkin kalau Bu Novi sama Bu Sofi sudah tidak awam lagi ya sama Bapak Darsono. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Ini juga kalau menurut saya sudah tidak asing lagi karena kemarin sama kurikulum juga sudah dibahas di ruang 14-15 bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan kaitannya dengan kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran tidak hanya transfer ilmu, melainkan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan ini juga sudah dilakukan melalui kegiatan P5 di sekolah kita. Jadi menurut saya untuk pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah kita sudah dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, ini kita sudah masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming penghargaan atau hukuman atau sogokan atau hadiah. Jadi di sini kita mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan disiplin tanpa ada iming-imingnya, tapi kesadaran dari diri sendiri. Jadi tugas kita nanti sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsiknya nanti ada berupa hukuman, kemudian sogokan atau hadiah atau ancaman. Saya lanjutkan lagi. Di sini ada selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari perbedaan mulai dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada organisasi dapat berbeda-beda tapi semuanya memiliki tujuan yang mulia. Di mana nilai-nilai kebajikan ini akan menjadi landasan dalam berperilaku. Dalam pembelajaran atau dalam pendidikan, nilai-nilai kebajikan sebenarnya banyak sekali. Seperti empati, tanggung jawab itu masuk nilai-nilai kebajikan. Namun pada pendidikan kita berlandasan pada nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di sini ada mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, bernaral kritis, dan
kreatif. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya punya kebutuhan, nggih? Nah, saya yakin semuanya memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan baik. Di sini ada kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya seperti apa? Ada makan, minum, kemudian bertempat tinggal, sama kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang contohnya yaitu rasa ingin diterima. Kemudian kerja. Rasa ingin diperdulikan. Misalkan Pak Falihudin kok di ruangan kok tidur, ingin mendapatkan ternyata rasa kasih sayang diperhatikan sama Bu Isna. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, ini juga contohnya Pak Falihudin juga sekarang menjadi PAW ya, itu juga termasuk kebutuhan penguasaan atau kekuasaan, di mana membutuhkan harga diri, diakui, dianggap, memimpin, dan berbicara. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan bebas. Kebebasan ini contohnya yaitu merasa ingin mandiri, kemudian memiliki pilihan tersendiri, dan mencoba hal yang baru. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Ya ini juga Pak Falihudin masuk ya, karena bermain, kemudian suka humor, suka bergurau, suka menghibur orang lain karena mengoleksi barang yang dia sukai. Jadi itu menunjukkan kalau Pak Falihudin itu memiliki kebutuhan dasar manusia yang berupa kesenangan. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti memiliki kebutuhan ini dan berusaha untuk memenuhinya. Apa nggih? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya ini mengenai motivasi perilaku manusia. Ini ada 2, motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Kita bahas yang pertama dulu, motivasi ekstrinsik. Biasanya kita berperilaku dengan tujuan apa atau alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini saya biasanya, biar tidak telat, akhirnya biar tidak dihukum, berangkat lebih pagi biar tidak terlambat. Mungkin awalnya karena itu, tapi lama-kelamaan itu menjadi keyakinan diri yang harus dilakukan. Kemudian motivasi ekstrinsik lagi yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita melakukan kegiatan atau perilaku kita itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini sering dilakukan. Kemudian motivasi intrinsik, ini sudah lepas dari 2 tadi, ini biasanya itu alasannya untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dan sudah menjadi keyakinan untuk melakukan tanpa menghindari hukuman, tanpa untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, tetap dilakukan. Ngoten nggih Bapak Ibu? Yang selanjutnya di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Bapak Ibu pernah dihukum? Pernah dihukum. Pak Rahmat pernah dihukum? Menghukum setiap hari. Hati-hati ini sama Pak Rahmat ya. Hukuman biasanya itu tidak terencana dan tiba-tiba diberikan, kemudian dibuat oleh satu pihak. Biasanya kalau di sekolah berarti dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kemudian bisa berupa hukuman fisik, bisa berupa hukuman psikis. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan dalam hukuman, tiba-tiba langsung dihukum. Biasanya ketika terlambat langsung push up, langsung lari. Nah, itu termasuk jenis hukuman. Kemudian kalau yang kedua yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap merasa tidak nyaman. Ini dibuat melibatkan siswa.
Setiap guru selalu memonitor. Jadi ketika anak terlambat, kamu melanggar tata tertib, konsekuensinya apa? Nah, beda dengan tadi. Kalau hukuman langsung ya, ya langsung. Kamu terlambat, langsung push up, langsung lari. Tapi kalau konsekuensi ditanyakan dulu konsekuensinya kalau terlambat apa. Nah, begitu. Kalau ketiga, yang restitusi ini lebih beda lagi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini ada kolaboratif dengan murid dan siswa tanpa hukuman. Menuntun murid untuk kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ini restitusi saya jelaskan lebih lanjut di bagian belakang. Ngoten nggih? Nah, ini saya ada video. Apa? Sebentar. Ya, tadi sudah dicoba bisa, Pak. Sebentar. Bisa. Ini video coba didengarkan terlebih dahulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak tahu apa ya? Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Nenek kasihan, Pak. Jadi saya carinya yang laki-laki. Tidak apa-apa. Ini Pak Khalifudin cocok ya selalu kesiswaan ya? Iya. Nanti bisa disampaikan ke tim Kandistik. Iya. Kemarin Pak Suri Hendra nggak mau Bu. Katanya Kandistiknya mau ganti. Aku belajar dengan tangga tuan. Suami jenengan ini. Maaf Pak, saya terlambat. Dani. Kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulai jam Kelas ini kan ya, Be. 1 siang. Ada dua kelas, Pak. Satu sama siang ini kelas 9. masih bisa. Akhirnya setengah 1. Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan Ini gurunya murid siapa, Be? kalau banyak contoh, Jamin Bapak, Pak. yang lanjutkan lagi. Aja nih. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu untuk bab 2. Tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Sangat terus, Pak. Dan Bapak ada juga. Gak ada Pak, nggak apa-apa kok. Udah lain kali kalau lihat sini ada ya, jangan nanti licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Setengah jam. Sebelum mulai sudah datang. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja dalam lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini kamu nggak semuanya. Biar ya.
Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Bapak. Jadi peserta. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Amit sekalian nggih, Bapak. Matur suwun nggih, Bapak. Jadi kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Bilang, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Yang dimaksud. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya. Bapak kasih hukuman. Anda yang masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua itu harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana ada sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu mau kemana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Enggak perlu, Pak. Saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah, Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ya. Masak apa ya, Pak? Pak, berhenti, Pak.
Maaf ya, aku terlambat. Iya nggak apa-apa dek, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau bisa diberikan sepatu ya Pak Falikuddin. Segala yang telah kau jadi. Kita minta sepatunya. Itu tangan kamu kenapa dek? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, tadi hati-hati ya dek. Nanti diobati. Ya Kak, ini nanti Arma obatin. Kakak berangkat dulu ya dek. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Ya, jadi Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya, karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Diundur sampai setengah. Iya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Saya setelah menonton video tadi, saya coba minta satu perwakilan memberikan refleksi dari video tadi. Apa kira-kira? Mengandung bawang Bu. Mengandung bawang. Angkat tangan Pak. Siapa? Mengandung bawang. Maksudnya mengandung bawang? Butuh tisu dan Mungkin ada yang lain memberikan refleksi atau dan oksigen. Pak Udin, Pak Eli. apa? Monggo Pak Falikuddin mengenai video tadi. Kekerasan beberapa manfaat Bu. Kekerasan membawa manfaat. Pak Falikuddin pernah dihukum kados ngeten? Oh sering. Dulunya nggak berani. Oh iya, apa? Menurut saya gitu ya. Iya. Kalau memang ada seorang siswa yang terlambat, pertama-tama yang kita selidiki adalah sebab apakah dia adanya terlambat. Alasan ya. Alasannya apa?
itu kan ada beberapa kali sebenarnya satu kali. Jadi ini jelas ada alasan yang kuat sehingga membuat dia bisa kenal. Setiap hari. Di ruang pertemuan ini kita harus telusuri lebih lanjut kalau perlu kita seperti tadi. Kalau tadi kan nggak sengaja Nabrak adiknya. rumahnya dan tahu kondisinya. Tapi kalau memang kita ingin memastikan anak ini terlantar kenapa, sama nggak dengan alasan dia waktu kita harus telusuri hingga sampai ke rumahnya. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Pak Falikudin. Terima kasih. Jadi dalam video tadi Pak gurunya itu langsung memberikan hukuman atau memberikan tindakan tanpa menanyakan alasannya terlebih dahulu. Kalau beliaunya kok tidak nabrak adiknya, dia tidak tahu alasannya selamanya, anak ini selamanya dia menerima hukuman tanpa mendapatkan solusi. Ngoten nggih Bapak? Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, jadi ini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada hubungannya dengan video tadi. Jadi ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan siswa atau kita menangani siswa yang bermasalah, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Ini yang dilakukan Pak Guru tadi. Jadi ketika kita ketemu anak yang bermasalah langsung mendapatkan hukuman tanpa mengetahui alasannya. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan orang lain. Nanti setelah ini saya berikan contoh-contoh kalimatnya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Udah, tidak apa-apa, ayolah. Nah, itu seperti kita posisinya sebagai teman. Kemudian posisi pemantau. Biasanya posisi pemantau ini kita mengingatkan anak pada peraturan atau tata tertib yang berlaku. Dan yang terakhir ini posisi manajer, ini yang paling lengkap. Jadi pada posisi manajer ini nanti kita mencari tahu perilaku salahnya terlebih dahulu, kemudian menuntun anak untuk mengetahui alasannya, sampai akhirnya nanti mendapatkan solusi. Kira-kira Bapak Ibu Guru di posisi mana? Sudah pernah di posisi mana? Pak Roma sudah pernah semuanya. Kemudian Pak Falikudin selaku kesiswaan sudah pernah di posisi mana? Berarti ketika ketemu yang bermasalah langsung karena sama guru beda sama wali kelas ngoten nggih. Sudah pernah di posisi mana Pak Falikudin? Di pemantau. Pemantau. Kemudian yang lainnya Bu Sofi, posisi mana Bu Sofi? Pernah semuanya, nggih. Pernah, sebagai teman juga pernah, ya, sering. Saya lanjutkan lah ini. Contohnya kita ada kasus anak yang tidak lengkap memakai atribut ketika upacara. Ketika kita berada pada posisi penghukum, kalimat yang muncul, kamu selalu saja tidak lengkap saat upacara. Seperti Bapak Guru tadi, kamu lagi, doni lagi. Langsung dipukul ya. Segera hormat bendera selama 1 jam. Jadi anak langsung diberi hukuman tanpa tahu, tanpa dilibatkan, langsung mendapatkan hukuman. Pripun? Kamu mau saya bilangin pakai bahasa manusia atau bahasa? Oh, ngaten. Karena sudah jam 7.15 Saya lanjutkan ya. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Mungkin ini sering dilakukan ke ibu-ibu biasanya. Dilakukan oleh ibu-ibu. Ketika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kalimat yang muncul, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa kamu tidak ingat ibumu, bapakmu menyekolahkan dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh? Bahasa Minang, berarti Minang sudah pernah nggih? Sudah pernah. Kemudian lagi saya lanjutkan posisi teman. Nah, ini juga mungkin sering dilakukan nggih. Ayolah bantulah demi ibu, jangan seperti ini lagi, jangan tidak lengkap lagi. Andi, ayolah. Jadi bahasanya lebih ke teman, tidak seperti Bapak Ibu Guru kepada murid. Ngoten nggih. Kemudian
Posisi yang selanjutnya yaitu pemantau. Ini seperti yang dikatakan sama Pak Falihuddin tadi, kalau pemantau itu lebih kembali ke tata tertib atau peraturan. Jadi kamu sudah melanggar tata tertib atau peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Biasanya ini pedomannya tata tertib atau peraturan. Yang selanjutnya yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer di sini ketika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kalimat yang muncul bisa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ini ditanyakan dulu kesalahannya, kemudian kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki, jadi ditanyakan kepada anak. Kemudian apa yang kita yakini? Nah, yang apa yakini nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Kenapa kita disarankan untuk memakai keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Ini jawabannya. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Jadi dibuat satu pihak, sedangkan keyakinan kelas persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid dan selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Bapak Ibu panjenengan semuanya tadi sudah praktek. Kita ibaratkan ini tadi kelas, kemudian kita membuat kesepakatan. Jadi tadi keyakinan kesepakatan yang boleh dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan itu yang buat kita sendiri, kita semuanya. Iya, anak-anak. Berarti tidak ada apa istilah itu masukan dari guru. Boleh. Nah, tadi kan bisa mengarahkan. Misalkan tadi seperti tidak boleh makan atau minum waktu ruangan itu kan tidak termasuk diperbolehkan. Nah, kita bisa mengarahkan ke yang tidak diperbolehkan. Jadi intinya keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Kelas. Iya. Boleh nanti kalau sekolah berarti keyakinan sekolah, Pak, bisa melibatkan orang tua, bisa melibatkan murid dan itu agak sulit. Padahal dibanding tanda tangan. Nah, itu kan sekarang lagi kita godok ya Pak Falihuddin ya. Nah, sekarang peraturan kemarin kita coba rombak tapi juga belum tahu solusinya. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi kalau kita buat kesepakatan atau keyakinan sekolah itu prosesnya seperti apa? Apakah melibatkan semua orang tua wali murid? Tapi kalau tidak melibatkan berarti kembali lagi seperti peraturan sekolah atau tata tertib. Ngoten. Nah, ini ada ciri-cirinya keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal umum. Pernyataannya berupa pernyataan positif sesuai kondisi kelas. Kemudian semua warga kelas, kalau keyakinan kelas berarti semua warga kelas dilibatkan. Kalau keyakinan sekolah ya semua warga sekolah dilibatkan. Kemudian keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas. Ngoten. Ini tadi penjelasan. Nah, ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bukan tepung ya. Kalau mungkin jenengan semua ini sering mendapatkan di tepung segitiga, terutama Bu Novi ini yang sering membuat kue gitu. Nah, jadi segitiga restitusi ini dilakukan pada posisi manajer. Tadi kan ada 5 posisi nih. Ada 5 posisi penghukum, kemudian pemantau, teman, sama pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau segitiga restitusi ini diterapkan pada posisi manajer. Jadi segitiga restitusi ini merupakan dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Di sini ada langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama, bagian dasar segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita mengetahui ada anak yang bersalah, kita pertama harus mengetahui identitasnya atau perilakunya yang salah terlebih dahulu. Kita menstabilkan identitas. Seperti tadi ketika ada anak terlambat, anak ditanyakan dulu kesalahannya, menyadari dulu perilaku terlambat, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh dari kalimat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi jangan terus. Nah, contoh manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri?
Kemudian saya tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahanmu. Solusi. Nanti kan diproses. Nah, ini kan baru tahap pertama. Masuk ke tahap yang kedua. Di sini ada validasi tindakan. Validasi tindakan ini dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar seperti Pak Falikudin yang disampaikan tadi. Jadi ketika anak ada yang bermasalah tidak langsung mendapatkan perlakuan, tapi ditanyakan alasannya terlebih dahulu. Nah, ini pada validasi tindakan. Jadi kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Nah, kemudian ini biasanya kalau ada anak bertengkar mungkin ya mempertahankan sikapnya itu. Kemudian harus. Kemudian kalimat yang selanjutnya yaitu kamu melakukan karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting. Kemudian tahap yang terakhir yaitu ada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berarti harus dibuat terlebih dahulu. Jadi ketika tahap yang terakhir ini, tahap 1, tahap 2 sudah dilakukan, kemudian anak dikembalikan ke keyakinan yang telah dibuat atau disepakati. Nah, jadi kalau keyakinannya belum dibuat untuk melakukan tahap yang nomor 3 ini, sulit. Jadi keyakinan-keyakinan itu yang telah disepakati dibuat baru bisa menjalankan segitiga restitusi. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi Ultraman. Jadi Ultraman. Lanjut. Nah, ini kesimpulannya. Jadi ketika kita Terima kasih. Pak? Monggo Pak Falikudin. Ini masuk dengan kesiswaan Pak soalnya. Monggo. Dalam menangani setiap permasalahan siswa, kita perlu menyesuaikan dengan permasalahan serta situasi dan kondisi. Namun sebisa mungkin untuk menghindari posisi pendukung dan mengutamakan posisi yang menuntun, membimbing dan tidak menyakiti siswa atau bullying. Peran guru dalam disiplin positif adalah guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Seorang guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Terima kasih Pak Falikudin, beri aplaus. Jadi mungkin saya mengulangi lagi ya. Jadi ketika kita ada siswa yang bermasalah, kita dalam saya sangat percaya dengan Pak Falikudin. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, penanganannya tidak harus langsung ke manajer. Kita bisa posisi tadi, posisi teman terlebih dahulu biar anak mau terbuka. Kemudian posisi pemantau juga bisa, dikolaborasi juga bisa ngoten. Tapi yang dihindari posisi penghukum karena itu akan menambah masalah baru biasanya dan membuat anak itu merasa dendam. Nah, dicing. Seperti saya pernah dihukum guru dari waktu SD sampai sekarang juga ingat. Gitu. Saya Bu, tangan sadar guru. Kemudian peran guru atau peran warga sekolah dalam disiplin positif itu yaitu kita menciptakan lingkungan yang positif di lingkungan sekolah sehingga terbentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik nanti akan menjadi karakter yang baik dan menjadi budaya positif. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi saya harapkan panjenengan semua yang hari ini sudah mendapatkan pemahaman mengenai budaya positif nanti bisa disebarkan ke teman-teman yang lain biar bisa bareng-bareng menciptakan lingkungan positif di SMK Negeri 1 Sedan. Sebelum saya akhiri nggih Bapak Ibu, saya ingin menanyakan refleksi bagaimana pengalamannya, perasaannya selama mengikuti kegiatan hari ini. Monggo. Monggo Pak Ridho. Ayo. Perasaannya, Pak Aulia. perasaan setelah mengikuti kegiatan kali ini, saya sangat bahagia dan membuka wawasan baru serta pengetahuan baru
bahwa ketika kita melakukan tindakan kepada siswa, kita jangan melakukan tindakan semena-mena. Dan kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana anak tersebut memberikan argumennya mengenai tentang kesalahan yang sudah Perilakunya. dibuat. Terima kasih Pak Aulia. Beri tepuk tangan kepada Pak Aulia. Ada yang lain? Nggih. Oh nggih, monggo. Orang tanya begitu, orang refleksi malah tanya. Refleksi sama, burung saja. Di situ kan dijelaskan Nggih. guru itu memastikan bahwa tanah tempatnya sudah subur. Nggih. Terus untuk menciptakan apa namanya kondisi yang baik. Nggih. Nah, padahal petani itu sudah menyiapkan lahan yang subur, Nggih. yang cocok untuk ditanami. Tapi diminta konteks. Sebenarnya, ini kan menurut KHD nggih. Menurut KHD memang guru itu sebagai pendidik diibaratkan petani atau pekebun. Jadi siswa itu diibaratkan bibit yang sama. Semuanya sama. Nah, ketika kita menjadi guru pekebun, kita juga harus menyiapkan lingkungannya tadi. Sawahnya berarti harus diberi pupuk, harus diberi. Iya. Tapi kok masih ada yang berbeda, berarti ada faktor lain yang perlu kita gali. Ngoten nggih? Kita gali, kita cari solusinya biar anak itu bisa mengatasi permasalahannya secara optimal dan bisa berkembang potensinya. Seperti slogan kejadian. Pripun, Pak? Mengatasi masalah. Dengan masalah. Ngoten? Ada yang lain ditanyakan lagi? Monggo, Sudah cukup ya? Kalau cukup, saya mengucapkan terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya 1 jam, kurang lebih 1 jam untuk mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Sedan ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan membawa berkah barokah bagi kita semuanya. Saya akhiri dulu dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah menonton video desiminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Sedan. Berikut ini adalah lampiran materi selama desiminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Sedan. Dan terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata dari saya, Afisa CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang mengenai desiminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Sedan. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang, Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang, Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf, Pak. Sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi, masih tahu akibatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silahkan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Astagfirullahaladzim. Kamu apa-apa, ada yang luka? Gak ada, Pak. Gak apa-apa kok. Ya udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, soalnya lantainya licin. Ya, Pak. Terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf, Pak. Saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf, Pak. Sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya. Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana, Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi, Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh, Pak. Saya permisi dulu. Maaf, Pak. Saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf, Pak. Saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani.
datang ke sekolah seenaknya aja, datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu gak apa-apa, nak? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu, Pak. Saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah, Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti, Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya nggak apa-apa dek, cepet sepatunya, kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa dek? Ini tadi habis jatuh, Kak. Ya Allah, kali hati-hati ya dek, nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti Ar mau obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya dek. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Mari Pak. Iya deh, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Tunggu bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih.